Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita ketemu lagi di pertemuan ketiga bersama praktisi pengajar. Sudah hadir bersama kita Pak Salman El Farisi. Hari ini akan menjelaskan tentang tools di project, manajemen project. Oke, saya alihkan dulu ke moderator hari ini, ke Hana. Bisa muncul. Oke, sudah ready. Oke. Oke, saya berikan ke Haino untuk melanjutkan. Nanti saya masih di sini sih, cuma khawatir tidak bisa bilang. Oke, dipersilakan Haino untuk saya jadi moderator di hari saya. Oke, silakan. Oke, izin masuk semuanya. Terima kasih kepada Bu Beta yang telah membuka kegiatan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang dan selamat bergabung di kegiatan praktisi mengajar di mata kuliah Capstone Project yang akan diberikan materinya oleh Pak Salman El Farisi. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin berkenalan. Perkenalkan, nama saya Hana Ataya. Saya merupakan mahasiswa semester 7 dari program studi Teknik Informatika, dan pada kesempatan kali ini saya bertugas sebagai moderator yang akan mendampingi Pak Salman dalam kegiatan praktisi mengajar hari ini. Oke, jadi pada hari ini merupakan pertemuan ketiga ya dari mata kuliah Capstone Project dengan tema bahasan itu Tools Management Project ya Pak. Melanjutkan pertemuan sebelumnya tentang Agile dan Scrum, salah satu metode dalam pengembangan perangkat lunak. Oke, mungkin kepada Pak Salman El Farisi dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Hana ya. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi hari ini di pertemuan ketiga ini ya, pertemuan terakhir ya di rangkaian acara praktisi mengajar ini, seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya. Jadi pada hari ini saya akan membahas tentang tools-tools apa aja yang biasa digunakan dalam project management terutama di dunia industri kayak gitu ya. Oke. Nah, jadi untuk kali ini mungkin saya nggak ada slide karena mungkin saya akan langsung ngedemoin kayak gitu di beberapa tools-toolsnya nanti seperti itu. Oke, jadi seperti yang udah dibahas sebelumnya ya, sebelumnya itu kalau nggak salah ada yang tanya juga kan, sebenarnya tools apa aja sih yang dipakai gitu kan untuk ngebantu kita dalam menerapkan agile gitu kan, atau project management. Nah, umumnya ada beberapa tools yang biasa digunakan, mulai dari yang gratis sampai yang berbayar. Contohnya kayak Trello, kayak gitu. Trello itu sebenarnya semuanya berbayar sih gitu. Jadi bisa pakai gratis tapi bisa bayar juga kalau mau dapat fitur yang lebih kayak gitu. Nah, pertama itu ada Trello, kedua itu ada Notion namanya, yang ketiga itu ada Jira gitu ya. Nah, yang paling gampang itu Trello, kemudian ad- ada yang lebih um, apa ya, lebih advance lagi, lebih dinamis lagi. Itu namanya Notion. Nanti juga akan saya demokan. Kemudian yang terakhir itu Jira. Jira itu yang paling rumit sebenarnya penggunaannya. Nanti pertama-tama saya akan demokan dulu terkait penggunaan di Trello ya, kayak gitu. Bentar, saya share screen dulu ya. Udah kelihatan belum ini ya, share screen-nya ya? Udah ya? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Oke, nanti untuk tools yang pertama saya akan coba demokan, namanya Trello. Jadi Trello ini sebenarnya tools basisnya itu Kanban board gitu ya, Kanban board. Jadi kemarin kan sempat udah pernah dibahas sedikit tentang Kanban. Jadi Kanban itu sistemnya itu adalah gimana caranya kita bisa mengontrol alur pekerjaan kita, mulai dari to do, terus ke in progress,
sampai ke testing, kemudian ke done, kayak gitu. Nah, Kanban sendiri itu sebenarnya bisa digunakan untuk keperluan apapun, mau itu untuk keperluan panitia acara misalnya kayak gitu ya, atau organisasi gitu kan, atau untuk software development juga bisa kayak gitu, karena pada dasarnya Kanban itu sendiri itu sesuatu yang umum gitu. Nah, jadi pekerjaan itu mau pekerjaan coding atau mau pekerjaan organisasi atau mau pekerjaan apa namanya panitia gitu kan di rumah atau di RT atau dimanapun kayak gitu, nah itu nggak ada masalah. Nah, untuk menggunakan Trello sendiri, teman-teman bisa langsung masuk aja ke dalam websitenya, itu namanya trello.com, gitu. Nah, di trello.com ini sebenarnya tinggal login. Dia udah support untuk login menggunakan Google atau Microsoft account atau Slack gitu. Mungkin yang paling umum itu adalah Google ya, kayak gitu. Nah, ketika nanti teman-teman udah masuk ke dalam eh, website Trello-nya ini, maka teman-teman akan menemukan halaman depan seperti ini halaman depannya. Nah, di Trello itu ada namanya workspace. Workspace itu kumpulan board yang nanti kita apa namanya punya kita kayak gitu. Nah, kemudian yang akan kita buat itu namanya board gitu ya. Board ini adalah papan kanbannya kayak gitu. Jadi papan kanban yang mau kita buat ini namanya board. Nah, di Trello sendiri itu udah ada di halaman depannya. Kalau untuk membuat board itu udah langsung ada tulisan create new board-nya. Nah, jadi kita bisa langsung bikin board-nya di sini. Board-nya itu sendiri nanti kita kasih nama, misalnya mau jadi gitu ya. Terus ini background-nya bebas ya, bisa dipilih-pilih. Ini sebenarnya bisa diganti juga nanti kalau misalnya udah masuk ke dalam board-nya. Kemudian ini visibility. Visibility itu adalah si board ini bisa dilihat sama siapa aja. Apakah cuma orang yang di-invite atau workspace. Workspace itu artinya member dari workspace kita kayak gitu. Kemudian publik ini semua orang bisa melihat board kita kayak gitu. Nah, kita pilih misalnya yang workspace saja, gitu ya. Kemudian kita create boardnya, maka akan muncul tampilan seperti ini, gitu. Tampilannya simple, jadi kosong, kayak gitu kan di awal-awal. Terus di sini ada kotak kecil. Nah, kotak kecil ini apa sebenarnya? Kotak kecil ini sebenarnya adalah kolom workflow-nya. Jadi kalau seandainya teman-teman nanti mau bikin untuk project management, kita bisa apa namanya bisa isi ini dengan misalnya to do kayak gitu ya. Setelah to do kemudian ada apa lagi, ada work in progress kayak gitu. Setelah work in progress ada apa lagi, ada testing misalnya. Terus ada apa lagi, dan kayak gitu ya. Nah, sampai sini udah selesai. Jadi misalnya kita akan punya 4 workflow dari to do, work in progress, testing, dan kayak gitu. To do ini nanti akan kita gunakan untuk meletakkan item-item yang akan dikerjakan. Kemudian work in progress ini akan digunakan untuk meletakkan item-item yang sedang dikerjakan. Sedangkan testing ini adalah item-item yang akan di testing kayak gitu. Kemudian dan ini adalah item-item yang udah selesai kayak gitu. Nah, biasanya dalam praktiknya ketika kita menggunakan Scrum misalnya, itu kan kemarin ada yang namanya product owner. Product owner itu pasti membuat backlog kayak gitu ya. Bagaimana contoh backlog kayak gitu? Backlog itu ya list pekerjaan apa aja yang mau kita kerjakan kayak gitu. Jadi kalau pakai Trello biasanya backlog itu nanti akan dimasukkan ke to do kayak gitu. Nah di to do itu misalnya backlog-nya membuat halaman registrasi misalnya gitu ya. Terus ada lagi membuat halaman login, membuat halaman buka password dan gitu. Terus membuat halaman info, terus membuat halaman profile,
terus membuat dashboard gitu. Nah, di sini kita udah punya nih beberapa item. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kan kelihatannya simple ya. Sebenarnya nanti konsep dari Trello itu atau konsep dari Kanban board itu adalah setiap pekerjaan yang di sini akan dipindahkan ke sini, ke work in progress. Terus ketika udah selesai dikerjain, dari work in progress, nanti sama orangnya akan dipindahkan ke testing. Nanti sama testernya akan ditesting nih halaman registrasinya. Setelah halaman registrasinya ditesting, kemudian nanti akan dipindahkan ke Dan. Nah, begitu seterusnya. Nanti ada to-do-nya, ada yang dimasukin lagi. Kemudian kalau udah selesai dipindahin ke testing, kalau udah pindah ke testing adalah Dan. Kayak gitu. Nah, ini kan simple banget kan ya. Nah, cuma tools-tools yang Kanban board ini sebenarnya punya fungsi lainnya kayak gitu. Yang membuat nanti pekerjaan kita itu jadi lebih rapih dan lebih detail kayak gitu untuk kolaborasi antar timnya. Pertama, sebenarnya card ini itu nggak hanya isinya nggak hanya ini ya, nggak hanya title seperti ini aja, tapi kita bisa menambahkan yang macam-macam. Contohnya adalah kalau misalnya kita klik di halaman di card membuat halaman registrasi ini, maka akan muncul detailnya. Nah, detailnya ini sebenarnya banyak gitu. Pertama, itu ada komen kayak gitu. Jadi biasanya kalau ada diskusi kayak gitu. Nah, ini semuanya ditulis di komen. Misalnya, Pak PO tolong diperjelas ininya apa namanya, diperjelas deskripsi pekerjaannya gitu. Nah, itu nanti di komen ini bakal muncul kayak gitu. Jadi semua diskusi member itu, diskusi orang yang terlibat, diskusi tim itu bisa lewat sini kayak gitu. Jadi nanti diskusinya ada di sini semua kayak gitu. Nah, kemudian ada lagi yang namanya kalau deskripsi udah jelas ya gitu. Deskripsi ini buat nambahin deskripsi aja. Membuat halaman registrasi seperti desain yang ada di Figma, misalnya kayak gitu. Nah, ini hanya sekedar deskripsi aja kayak gitu, ini bebas. Ini juga bisa ditambahin gambar sebenarnya kalau misalnya teman-teman mau naruh gambar di sini. Nah, kemudian selain deskripsi, itu ada lagi yang penting pertama adalah label kayak gitu. Jadi label ini bisa macam-macam sebenarnya peruntukannya. Bisa untuk mengkategorikan ini sebagai prioritas yang tinggi, sedang atau rendah, atau label ini bisa untuk pengelompokan grup apa fitur misalnya gitu, atau kategori apa label ini bisa dikelompokkan macam-macam sih kayak gitu untuk nandain apa namanya misalnya nandain kalau yang hijau itu web, terus yang merah itu Android, yang kuning itu apa misalnya gitu, backend misalnya gitu. Nah, di label ini sendiri juga bisa ditulis teks labelnya kayak gitu. Misal kalau hijau ini low priority misalnya. Terus yang kuning medium priority. Terus yang merah ini high priority. Nah, di sini kita bisa lihat, kita bisa tambahin. Kalau teman-teman lihat nih, kalau saya checklist, nanti dia nambah labelnya. Nah, label ini multi sebenarnya. Jadi kita bisa pakai pilih multi label di sini, gitu. Nah, jadi ini terserah. Yang penting si label ini sebenarnya untuk grouping, untuk memudahkan kita untuk menggrouping atau memberikan tipe dari si card tadi. Nah, katakanlah saya kasih ini label low prio ya, gitu. Nah, setelah label, maka nanti di sini akan muncul nih warna hijau. Kadang kan kita nggak tahu ya hijau ini apa sih kayak gitu kan, terus harus ngelihat ke detail lagi gitu. Oh, ternyata hijau itu low priority. Sebenarnya kita bisa munculin teksnya. Nah, untuk bisa munculkan teksnya, saya nggak tahu sih kenapa ini nggak dibikin default ya sama si Trello. Jadi untuk munculin teksnya itu teman-teman pakai apa pencet tombol titik koma kayak gitu ya, pencet tombol titik koma nanti dia ngetoggle jadi muncul teksnya, kalau pencet titik koma lagi hilang teksnya. Nah, kalau saya sih biasanya saya munculin teksnya, jadi
biar ingat gitu. Soalnya biasanya labelnya itu banyak kayak gitu. Nah, di low priority, kemudian ada lagi selain label, ada namanya members. Nah, members ini jadi tugas ini mau di-assign ke siapa kayak gitu. Kalau misalnya di workspace-nya ini ada 5 orang, nah, misalnya satu tim ada 5 orang kayak gitu, nanti kelihatan nih semuanya lima-limanya. Terus kita tinggal pilih card ini sebenarnya yang kerjain itu siapa sih kayak gitu. Kita tinggal pilih orangnya. Nah, nanti kalau misalnya kita pilih orangnya, dia akan muncul di kartu. Jadi siapa sih sebenarnya yang harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan kartu ini kayak gitu. Nah, kemudian setelah itu ada lagi namanya checklist. Nah, checklist ini juga penggunaannya umum gitu ya, macam-macam. Tapi kalau dalam konteksnya project management, saya biasanya pakai ini untuk namanya acceptance kriteria kayak gitu. Nah, apa itu acceptance kriteria? Acceptance kriteria itu sebenarnya keperluan ini untuk tester kayak gitu. Jadi nanti ketika masuk ke dalam testing, eh, poin-poin apa aja sih yang harus dicek sama si tester eh, berkaitan dengan membuat halaman registrasi ini kayak gitu. Nah, contohnya misal username hanya menggunakan huruf dan angka kayak gitu ya. Terus apa username minimal 4 karakter dan maksimal 8 karakter. Terus password misalnya harus gabungan dari huruf, angka, dan karakter spesial begitu. Karakter maksimal. Itu contohnya. Di sini kan kelihatan kan. Jadi acceptance criteria ini nanti pertama ini bisa membantu developer untuk melihat poin-poin apa aja sih yang perlu diperhatikan dalam membuat halaman registrasi ini kayak gitu. Terus yang kedua, ini juga berguna untuk tester nantinya untuk mengetes udah benar belum si halaman registrasi ini memenuhi kriteria yang disepakati sebelumnya. Nah, nanti ketika ini kerjaannya mau dikerjakan oleh developer, maka dia akan pindah ke work in progress kan, gitu. Ketika masuk ke work in progress, kemudian udah dikerjakan dan selesai, nanti ini akan dipindahkan ke testing. Nah, setelah dipindahkan ke testing, nanti biasanya sama si PO-nya mungkin akan di-assign si testernya. Ini kebetulan cuma satu, jadi nggak bisa di-assign orang lain. Nah, itu nanti bisa pilih aja, oh siapa testernya. Nanti muncul nih fotonya di sebelah sini, sebelah kanan. Nah, si tester nanti akan lakukan uji coba, kayak gitu. Dia nyobain si username ini, benar nggak ya? Kalau udah benar, oke, dicetak. Terus yang ini benar udah dicentang kayak gitu. Terus yang ini dicentang juga kayak gitu. Nah, setelah dicentang ternyata ada apa namanya acceptance kriteria yang belum terpenuhi. Terus gimana dong kayak gitu kalau ada acceptance kriteria yang belum terpenuhi? Nah, biasanya ketika ada acceptance kriteria yang belum dipenuhi, maka dia akan kembali lagi, dikembalikan nih sama si tester, dikembalikan ke to-do kayak gitu. Nah, tapi nanti dikasih label yang berbeda supaya si orangnya tahu kalau ternyata itu dibalikin sama si tester. Karena kan nggak ada penanda di sini ya kalau dia udah dibalikin lagi. Nah, biasanya dikasih label misalnya. Terus labelnya misalnya warna apa ya? Ungu misalnya. Terus labelnya need to fix misalnya kayak gitu. Save. Oke, nah berarti sekarang si developernya tahu nih, oh
need to fix nih, kenapa ya kira-kira kayak gitu. Nah, biar si developernya itu tahu alasannya apa. Nah, biasanya itu nanti ditulis di sini, itu komentar kayak gitu. Passwordnya masih bisa belum ada pengecekan password harus menggunakan karakter spesial. Terus dikasih screenshot atau di apa ini di attach file image-nya ini kayak gitu. Di sini juga bisa upload file kayak gitu kan. Nah, nanti dari upload file ini mana ya, saya ada gambarnya ya. Misal oke, misal dikasih upload file, nanti dia akan muncul file di sini. Nah, file muncul, terus komentarnya, sorry belum di save. Oke, nah segmen juga ada ini komentarnya apa, terus ininya gambarnya itu apa. Sebenarnya di sini kelihatan sih move discard from testing to do gitu. Tapi nanti biasanya kalau kartnya udah bolak-balik ini lognya tuh banyak banget kan di sini kan. Nah itu jadi ya, apa namanya? Jadi banyak kayak gitu. Agak susah nge-tracknya. Jadi minimal mending dikasih label tertentu aja. Nanti di sini juga kelihatan sih ada gambarnya. Jadi file-file yang di-attach itu bakal kelihatan juga di sini. Nah, itu sih ini Trello untuk nanti jadinya semua semua apa namanya card-cardnya ini itu tinggal dipindahin aja work in progress ke testing. Nanti kalau udah di testing dia dan kayak gitu. Nanti kalau udah dan si need to fix-nya dihapus aja gitu. Kalau udah dan label need to fix-nya ini dihapus kayak gitu. Dan ini udah selesai berarti. Terus nanti kerjain lagi yang lain. Nah, secara basic fitur sebenarnya di Trello ini udah sangat mumpuni sih menurut saya gitu untuk mengelola proyek-proyek yang kecil kayak gitu ya. Misalnya proyek kuliah kayak gitu kan tugas akhir atau ya proyek-proyek komersial tapi skalanya itu masih kecil, fiturnya masih sedikit, itu juga pengembangannya juga nggak banyak gitu kan. Nggak perlu sampai 5 sprint 10 sprint kayak gitu. Nah ini cukup menurut saya sih kayak gitu. Nanti setelah semuanya selesai dari itu udah pindah semua ke Dan, nah berarti kan ini selesai nih. Gitu. Selesai semua pekerjaannya selesai. Nah, terus kemarin kan kalau misalnya kita pakai Scrum, itu kan ada sistem sprint. Artinya ketika sprint selesai, itu eh, nanti di review meeting. Setelah review meeting, nanti baru udah beres atau belum, gitu ya. Nah, gimana nandainnya? Kalau ini udah selesai sprint 1 dan sprint 2. Nah, biasanya diakalinnya kayak gini sih. Jadi ada namanya dan sprint 1 kayak gitu. Nah, terus nanti dibikin lagi di sini untuk dan yang sprint 2, dan sprint 2 gitu. Terus nanti di sini bikin lagi dan sprint 3. Gitu sih. Nah, bebas sih sebenarnya ini tergantung kreativitas masing-masing aja begitu. Mau dibikin bentuknya itu seperti apa. Nah, terus yang kedua sebenarnya Trello ini punya fitur tambahan. Fitur tambahan itu namanya Power Up. Power Up itu bisa menambahkan apa ya fungsionalitas dari si Trello-nya ini begitu. Kalau dari basic fiturnya kan cuma ada ini aja ya, ada checklist, ada dates. Oh ya, dates ini bisa digunakan untuk ngasih deadline kayak gitu. Jadi untuk ngasih deadline kita bisa pakai dates itu, terus nanti dari tanggal berapa misalnya dari tanggal 17 sampai tanggal 23 misalnya gitu ya.
Ada start date-nya dari tanggal 17 sampai tanggal 23. Terus ini ada reminder juga untuk kalau kita save nanti akan muncul di sini tanggal nih, kelihatan ada tanggal 17 November sampai 23 November. Oke. Nah, berikutnya ada yang namanya power up. Power up itu semacam apa ya? Fitur tambahan, improvement gitu ya yang bisa kita gunakan supaya si Trello ini Kanban board-nya ini lebih lebih powerful lagi, lebih sesuai lagi dengan kebutuhan kita. Contohnya apa? Misal kalau kita mau pakai Scrum, itu setiap kerjaan itu biasanya ada namanya story point. Story point itu nanti yang menunjukkan bahwa pekerjaan ini tuh ringan, sedang, atau berat kayak gitu. Nah, tapi story point itu kan di sini nggak ada. Di mana ya kita masukin story point-nya kayak gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau sederhananya sih sebenarnya story point ya bisa aja ditaruh di sini. Dikasih nomor 10 gitu, story point 10 gitu. Nah, tapi sebenarnya di Trello sendiri dia ada power up untuk membantu kita dalam hmm, menyesuaikan Kanban board ini supaya sesuai dengan metode Scrum yang mau kita gunakan. Caranya gimana? Caranya itu adalah kita pakai power up, terus di sini ada add power up, nanti akan masuk ke halaman list power up-nya Trello, itu yang bisa kita aktifkan. Nah, dia belum muncul. Udah nge-lag. Sorry. Nah, ini ada namanya board, ini banyak ya kategorinya. Nah, kita pakai yang board utilities. Itu ada namanya agile apa ya? Oh ya, agile. Ada namanya agile tools nih. Ini lumayan sering dipakai nih. Agile tools by Corello. Ini kalau kita pakai, dia bisa menambahkan beberapa ini ya, beberapa fitur tambahan di Trello. Fitur tambahannya itu adalah pertama dia bisa masukin story point. Story point itu nanti akan muncul di dalam card-nya. Tuh. Nah, jadi nanti ada tambahan gambar label, ada tulisan P-nya, itu ada story point-nya gitu. Jadinya lebih bagus lah gitu ya. Terus ada work in progress limit, WIP limit. Jadi kemarin kan kalau kita bahas tentang Kanban board itu, Kanban itu punya WIP ya, work in progress limit. Jadi kita harus ngelimit di dalam work in progress itu maksimal harusnya cuma ada berapa kayak gitu ya. Nah, caranya itu adalah kan di Trello nggak ada fitur itu, jadi kita perlu tambahan power up gitu. Nah, ini kalau misalnya udah diaktifin power up-nya, kita balik lagi. Ketika kita buka nih misalnya kartu yang baru ya, itu nanti muncul nih story point nih, ada di bagian power up. Ketika kita gunakan story point-nya, misalnya kita gunakan story point-nya 13, gitu. Dia akan muncul story point 13 dan nanti di card-nya sendiri juga akan muncul 13 ya. Ini harus di-refresh dulu. Nah, dia muncul nih story point-nya 13. Apa namanya? Kekurangannya dengan menggunakan power up ini sebenarnya board Kanban-nya jadi makin berat sih kayak gitu. Jadi nanti pasti akan, apalagi kalau misalnya komputer kita eh, lagi buka banyak tab kayak gitu ya di browsernya, terus ya memorinya juga lagi penuh kayak gitu kan, itu pasti akan berasa banget lag-nya kayak gitu. Nah, tapi ya nggak apa-apa sih demi ini ya, demi kenyamanan kayak gitu kan. Itu bisa sih pakai power up satu atau dua gitu. Sebenarnya juga kalau versi free-nya itu terbatas sih power up yang bisa kita pakai. Kalau nggak salah sih dua atau berapa gitu ya. Kalau pakai versi free.
Kalau berbayar dia lebih banyak lagi power up-nya yang bisa diinstal. Nah, jadi muncul di sini story point kayak gitu. Terus ada limit work in progress. Misal work in progress-nya kita mau limit maksimal tuh 3. Jadi kalau di apa namanya power up, agile, Corello tadi tuh cara ngelimitnya itu kita bisa kasih angka di sini. Misal angkanya 3. Jadi maksimal work in progress itu harusnya 3. Nah, nanti kalau kita pindahin card, dia akan muncul 1/3. Terus pindahin card lagi, muncul lagi 2/3. Nah, nanti kalau kita pindahin card lagi, dia akan muncul 3/3. Kayak gitu. Nah, udah 3/3, kalau kita tambahin lagi card di work in progress-nya, dia akan berubah jadi merah nih, 4/3. Kayak gitu. Nah, di sini kan kelihatan ya agak nge-lag kayak gitu kan. Jadi rendernya apa namanya kayak satu-satu kayak gitu. Nah, jadi kelihatan nih 4/3 merah gitu kan. Oh, ternyata terlalu banyak nih di work in progress. Harusnya nggak boleh sampai 4 tasnya. Jadi harus ada tas yang dipindahin dulu ke to-do kayak gitu supaya nanti work in progress-nya itu sesuai dengan apa namanya limit yang udah kita tetapkan. Nah, itu sih. Jadi itu power up yang bisa membantu teman-teman dalam memperindah Trello-nya plus menambahkan beberapa functionality yang dibutuhkan sama teman-teman untuk bisa mengimplementasikan metodologi agile tadi kayak gitu. Nah, itu untuk Trello nih kayak gitu. Trello. Jadi kira-kira seperti itu sih gambarannya untuk Trello. Sebenarnya saya lumayan lama juga pakai Trello ya selama apa namanya, di Bandar Interaktif tuh waktu saya di startup software house. Karena proyeknya juga skalanya kecil menengah, jadi lebih banyak kita pakai Trello sih, dan itu cukup kayak gitu. Untuk kolaborasi, untuk nge-tracking setiap task yang ingin dikerjakan itu semua pakai Trello kayak gitu. Nah, itu yang pertama, Trello. Yang kedua ada lagi tools namanya Notion kayak gitu. Notion, ada yang udah pernah dengar belum Notion? Jadi Notion ini sebenarnya tools apa ya, note taking ya. Note taking itu sebenarnya mirip-mirip kayak kalau dulu teman-teman mungkin pernah dengar namanya Evernote gitu ya. Evernote, terus Microsoft OneNote kayak gitu. Nah, itu ini sebenarnya aplikasi note taking gitu, tapi dia itu bisa dikonfigurasi macam-macam sehingga bisa digunakan untuk berbagai keperluan gitu. Coba ini nanti saya lompat dulu. Hmm, Oke. Nah, kalau teman-teman buka Notion, ini screen sharingnya bener kan ya di Notion-nya kan ya kelihatannya. Oke. Nah, Notion ini kalau teman-teman masuk ke notion.so itu akan masuk ke halaman seperti ini. Nah, Notion ini sebenarnya aplikasi note taking yang lagi hype lah gitu lah di kalangan startup gitu. Kenapa hype? Karena dia itu kustomisasinya itu banyak. Jadi dia bisa di custom sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan gitu ya. Mau buat nyimpen listing, mau buat apa namanya catatan pribadi gitu atau nyimpen data dalam bentuk database gitu itu semua bisa gitu. Nah, si Notion ini juga kita bisa manfaatin untuk keperluan agile development tadi, untuk bikin Kanban board gitu. Jadi prinsipnya sama kayak Trello gitu. Tapi mungkin em, apa ya? Dia lebih lebih dinamis aja sih kalau Notion. Jadi nggak cuma Kanban board doang, tapi teman-teman nanti bisa bikin Notion itu jadi tempat dokumentasinya kayak gitu. Jadi semuanya bisa di dalam Notion. Dokumentasi project, notulensi rapat, terus Kanban board semuanya dari Notion. Kalau di Trello kan dia cuma Kanban board doang kan gitu. Jadi nggak bisa nyimpen untuk notulensi. Nah, di Notion sendiri, teman-teman sebenarnya cukup login aja di Notion. Dia juga loginnya
bisa pakai email, Apple account kalau nggak salah udah support. Nah, ini halaman Notion. Jadi halaman awalnya itu sebenarnya nanti nggak ada apa-apa kayak gitu. Teman-teman nanti disediakan ada beberapa template-template gitu ya, contoh-contoh kayak gitu. Jadi sebenarnya ini untuk note taking sebenarnya, untuk bikin catatan gitu. Cuma karena dia fleksibel, jadi dia bisa dimanfaatkan untuk apa aja kayak gitu. Salah satunya itu adalah untuk membuat Kanban board tadi gitu. Nah, mirip kayak gini nanti Kanban boardnya. Gimana caranya kita bikin Kanban board seperti ini di Notion? Pertama, nih kita bikin halaman kosong dulu aja kayak gitu. Kita bikin halaman kosong. Di halaman kosong itu ada tanda plus, add. Nah, di sini ada tulisan empty page atau template atau table kayak gitu. Nah, untuk membuat Kanban board tadi kita akan menggunakan table namanya gitu. Jadi fitur Kanban itu ada di dalam fitur tablenya si Notion. Kita akan pakai table. Nah, di dalam table ini nanti muncul nih halamannya kayak gini. Nah, data source-nya itu mana? Nah, nanti kita bisa bikin data source baru. Di sini ada pilihan new database. Nanti kita pilih new database-nya. Diklik. Nah, maka tabelnya akan berubah seperti ini. Nah, di sini kan defaultnya emang name sama text doang ya kayak gitu. Tapi nanti bisa teman-teman ganti nama-namanya semuanya. Misal name-nya ganti apa ya, jadi tas misalnya gitu ya. Ada tas. Terus kalau disamain dengan Trello tadi ada table gitu. Title. Sorry. Title. Kalau kita samain dengan Trello tadi, terus dia ada lagi, ada label. Setelah label itu ada member. Member itu orang yang bertanggung jawab. Nah, di sini ada tipenya namanya person. Ini bisa kita pakai person. Itu namanya kita kasih namanya PIC. PIC itu orang yang bertanggung jawab atau person in charge. Nah, terus ada lagi apa tadi ya? Ada start date ya. Kita bisa tambah lagi di sini. Tipenya dia ada date. Sini ada tipe date, terus namanya tadi apa ya? Schedule misalnya. Terus tadi ada apa lagi ya? Ada story point ya. Story point. Terus seperti kita tulis di sini story point. Tipenya apa? Number ya. Story point angka, ini kita pilih number. Story point. Nah, ini story point ada label. Nah, label ini tipenya dia list misalnya. Nah, ini bisa dia ada beberapa tipe sebenarnya. Ada yang namanya multi select, ada yang namanya select kayak gitu. Nah, label ini kan tadi kalau di Trello kan multi kan, jadi kita bisa kasih dia banyak label. Nah, yaudah kita masukin aja mirip dengan yang ada di Trello tadi kayak gitu. Membuat pertama, terus apa? Membuat halaman registrasi, terus membuat password, terus membuat login. Terus ini bisa di new, buat terus juga di new, buat halaman. Ini sama kayak Trello sih kayak gitu. Jadi terus label juga kita bisa isi. Nah, kalau misalnya belum ada, kita bisa langsung ketik aja labelnya. Misal tadi labelnya itu apa? Untuk priority.
Nah, low priority ini bisa diganti juga warnanya gitu sama. Terus ada lagi medium priority. Ini kan warnanya biru, kita kan mau ganti jadi kuning kan. Ada yellow, pilih. Terus ada high priority. Jadi high priority itu warnanya merah kan ya. Ini kita ganti jadi merah. Oke. Nah, PIC ini nanti bisa diisi. Nah, cuma kalau tadi kan si apa namanya Trello itu bisa isi dalam bentuk ini kan list membernya dia kan. Kalau misalnya diisi tadi pas lagi pilih member itu nanti dia akan muncul list membernya. Nah, di Notion juga sama. Nanti dia kalau untuk tipenya person dia akan bisa munculin nama orang yang ikut ke dalam workspace kita kayak gitu. Nah, misalnya ini tulis gitu kan. Ini juga bisa multi. Terus schedule ini tanggal. Di sini ada end date-nya gitu. Jadi tadi tanggal 17 sampai tanggal 23 ya. Oke, nanti dia akan muncul seperti ini. Terus ada story point. Story point tadi misalnya 13. Nah, setelah kita buat seperti ini, nanti gimana cara nampilinnya sebagai Kanban? Di sini ada view nih. Ini kan view-nya table. Kita bisa nambahin view lagi. Kita pencet tanda plusnya. Nah, view-nya ini ada board, ada timeline. Jadi fleksibel banget nih si Notion. Bahkan kita bisa bikin Gantt chart di sini berdasarkan table yang udah kita bikin. Atau kita mau tampilin dalam bentuk list saja. Nah, kita kan mau Kanban, jadi kita pilih yang board. Nanti dia akan muncul. Kayak gitu. Muncul. Nah, di sini pembagiannya kan ngaco ya. Ini kok title-nya Salman El Farisi, ini title-nya No PIC. Jadi di defaultnya itu dia nggak tahu harus nge-grouping by apa. Kayak gitu. Nah, karena kita mau nge-grouping itu dia by status pekerjaan, to do, work in progress, berarti sebenarnya kita butuh nih satu kolom lagi di sini. Namanya status. Nah, si status ini dia ada tipe namanya status sendiri si ini di Notion tuh kita bisa tambahin. Nah, jadi misalnya not started terus in progress terus kita tambahin lagi testing 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 nih warnanya kuning. Nah, jadi statusnya ini bisa kita ubah. Nah, misal ini statusnya in progress, ini statusnya testing, ini statusnya done. Nah, terus di board ini kita bisa grouping nih. Dia ada tanda titik 3 di sini. Ini kita bisa edit groupingnya ini berdasarkan apa. Ini kan grupnya PIC ya. Ini grupnya harusnya. Sorry. Grup by-nya itu adalah apa tadi state ya, status. Sorry. Nah, udah nih. Cuma masih ngaco kan. Nah, testing ada di kiri, started ada di tengah, ini progress ada di sini, dan ada di paling kanan. Gimana caranya supaya ngerubah urutan? Itu sebenarnya bisa di sini diubah urutannya. Grouping. Nah, ini dia sort. Kita bisa sort nih. Jadi pertama not started kita pindahin ke atas, dia pindah ke kiri, terus in progress, dia pindah ke sini, terus testing, terus dan. Nah, jadi sama kan Kanban board juga dan ini bisa dipindahin juga gitu. Kalau dia dipindahin dia otomatis nanti berubah. Nah, statusnya jadi in progress. Gitu. Kalau dipindahin ke sini dia otomatis berubah jadi not started. Nah, terus gimana caranya kita mau nambahin tadi mau nampilin deadline, mau nampilin story point kayak gitu.
Nah, di sini di bagian settingnya ada lagi nih namanya properties. Nah, properties ini defaultnya yang ditampilin cuma title. Kita bisa nambahin tadi label, PIC, schedule, story point. Nah, jadi dia akan muncul kayak gini, kelihatan semua. PIC-nya siapa, ya siapa, schedule-nya, terus story point-nya. Ini juga urutannya bisa di apa namanya dibenerin biar lebih rapih gitu kan. Schedule ini ditaruh paling bawah karena dia panjang. Terus ya harusnya bisa samping-sampingan ya. Nggak bisa. Ini bisa diatur-atur ininya apa namanya propertiesnya yang mau di show itu apa aja. Nah, jadi mirip kan sama ini, mirip sama Trello. Cuma bedanya kalau di Notion kita nggak bisa komen-komenan kalau nggak salah di sini. Jadi bisa sih komen-komenan di sini, bisa komen, juga, bisa attach file juga bisa, mention juga bisa. Jadi apa namanya mirip lah dengan Trello gitu. Nah, enaknya lagi sebenarnya kalau misalnya kita bikin di Notion, kita bisa bikin view-nya yang beda. View-nya dalam bentuk timeline misalnya gitu. Nah, itu juga bisa kelihatan selama kita ngeset ngeset tadi, ngeset schedule-nya tadi, di set. Nanti dia muncul di sini dalam bentuk Gantt chart gitu. Jadi lebih fleksibel sih kayak gitu ya di Notion. Cuma emang nanti teman-teman harus banyak ngutak-ngatik supaya bisa sesuai dengan kebutuhannya teman-teman mau kayak gimana kayak gitu. Tutorialnya juga banyak Notion gitu. Apalagi sekarang Notion kan kayak lagi hype gitu ya, apa-apa Notion, apa-apa Notion. Itu di YouTube tuh banyak banget itu tutorialnya. Cara bikin to-do list, cara bikin apa website sederhana bahkan gitu kan di Notion kayak gitu. Dan banyak yang bilang Notion itu kayak second brain-nya developer gitu ya. Nggak tahu sih maksudnya kayak gimana jadi second brain gitu. Tapi menurut saya ini sangat membantu sih Notion. Nah, sekarang itu saya pindah ke Notion, tapi ini masih dalam bentuk catatan pribadi gitu. Jadi kalau misalnya di Notion ini bahkan kita bisa ngerelasiin antar tabel kayak gitu. Jadi kita tahu kalau misalnya si development backlog ini dirilis versi berapa kayak gitu kan, terus nanti di versionnya ini kita bisa lihat sebenarnya tasknya apa aja kayak gitu. Nah, itu kalau teman-teman mau cari-cari gitu kan, nyoba-nyoba itu bisa sih direlasiin antar tabelnya. Nah, makanya si Notion ini menurut saya sih powerful banget sih gitu. Tinggal kreativitas teman-teman aja kayak gimana. Oke, itu untuk yang Notion. Terakhir tuh adalah Jira. Jadi Jira ini sebenarnya aplikasi enterprise dan dia banyak banyak macam-macamnya gitu ya. Produknya tuh banyak. Yang kita pakai itu Jira. Untuk dokumentasi biasanya pakai Confluence. Nah, sebenarnya si Atlassian ini juga punya Trello kayak gitu. Jadi sebenarnya Trello ini yang bukan yang bikin Atlassian sih, dibeli kayak gitu ya. Dulu dia Trello itu sendiri, cuma dibeli sama Atlassian. Jadi sekarang masuk ke dalam apa namanya produknya si Atlassian. Nah, untuk keperluan project management biasanya pakainya Jira. Itu. Jadi kalau misalnya kita login di Jira, login, login nanti bisa pakai login Google. Cuma dia karena saya udah pernah login, jadi dia otomatis masuk di Atlassian itu ada yang namanya Jira. Jira. Nah ya, di produknya. Masuknya ke jira.com ya, masuk produk Jira.
Oh, ini. Jira ini. Oh, iya. Sorry, ini akun saya yang ini belum ada akun Jiranya, makanya dia nggak muncul. Jadi kalau di awal-awal itu teman-teman itu nanti harus ini pas sign up itu bikin namanya kayak workspace-nya gitu lah. Dia itu sebenarnya gratis, tapi kalau ada keterbatasannya, kalau dia gratis itu maksimal 10 member doang. Nah, nanti pas teman-teman udah sign up, nanti tinggal bikin jiranya di akun jiranya ini namanya apa gitu kan, misalnya demo jira ada 4 ya. Ya Allah udah ada juga. Oke, nanti namanya bisa bebas apa aja gitu kan, terus tinggal create jiranya. Ini di skip aja, skip, skip. Nah, ini nanti kalau pertama kali sign up, nah ini nanti kita nunggu dulu sampai beberapa waktu sampai jiranya itu berhasil di setup. Terus nanti kita baru dibawa ke halaman jiranya. Kita terus. Oke, nah ini nanti kalau udah selesai, kita bakal langsung masuk ke halaman jiranya. Nah di jira ini kita dikasih pilihan tuh mau simple Kanban kayak gitu kayak yang tadi kita pakai atau Scrum, nah atau collaboration business tools saya belum pernah kayak gitu. Ini beda ya Jira Work Management. Nah tapi Jiranya sendiri dia ada dua mode, mode Kanban atau mode Scrum. Nah kalau mode Kanban ini dia sederhana. Cuma isinya ya card kayak gitu kan, terus nanti sama kayak tadi ada to do, work in progress atau apa kayak gitu kan, terus buat pindah-pindahin card aja. Nah tapi kalau Scrum ini lebih kompleks nanti jiranya, dia nanti ada fitur burn down chartnya, ada fitur story point, ada fitur backlog, ada fitur ya macam-macam kayak gitu. Nah, kalau kita pakai Kanban, nanti kalau mau dipakai untuk Scrum, itu kayaknya kurang cocok. Karena nanti fitur-fitur kayak sprint, terus fitur-fitur story point, user story, dan segala macamnya, itu nggak ada di Kanban. Jadi kalau emang kebutuhannya untuk Scrum, itu baiknya langsung pakai board yang tipenya Scrum. Gitu. Oke, ini halamannya, halaman depannya. Board yang tipenya Scrum, ini defaultnya namanya My Scrum Project gitu. Nah, di Jira ini sebenarnya nggak enaknya kayak gitu ya. Nggak enaknya itu adalah dia menunya banyak banget gitu. Menunya banyak banget gitu kan, tombol-tombolnya itu banyak banget. Jadi itu perlu apa ya? Perlu waktu yang lama untuk mempelajarin gimana cara makainya gitu. Beda dengan Trello atau dengan Notion gitu. Sebenarnya Notion juga agak ribet, tapi Jira ini benar-benar ribet banget gitu. Nah, jadi ini tapi biasanya dipakai untuk level perusahaan besar enterprise gitu karena dia emang
detail banget gitu kan, workflow-nya detail gitu kan, terus fitur-fitur ada matrix kayak burn chart, velocity, semuanya ada kayak gitu. Nah itu makanya banyak dipakai di startup-startup besar kayak gitu. Nah tapi kalau untuk pekerjaan yang kecil kayak kerja kelompok itu untuk Jira sendiri menurut saya terlalu kompleks sih kayak gitu. Jadi kayaknya nggak cocok kayak gitu. Nah, tapi ini saya kasih preview aja. Jadi defaultnya kalau kita pakai tipe Scrum itu ada timeline, ada backlog, ada board gitu. Nah, di board ini isinya ya board Kanban-nya. Defaultnya ini to do, in progress, sama done. Terus gimana caranya supaya ini bisa jadi ada testingnya gitu. Dan ini bisa ditambah ini testing. Nah, terus nanti ini tinggal di sorry, geser. Ini geser ya. Ini agak ribetnya itu adalah di Jira itu harus pakai workflow. Jadi hmm, kita itu kalau misalnya mau apa namanya mau bikin workflow kayak dari to do harusnya masuknya ke in progress, terus dari in progress harus ke testing dulu, nggak bisa langsung ke done. Nah itu bisa tuh di Jira kayak gitu. Kalau di Trello sama di Notion tuh kan kita bisa otomatis bisa mindahin card kemanapun kan gitu. Nah tapi kalau di Jira itu dia bisa apa namanya bisa direstriksi kayak gitu. Oh ya ini tinggal di drag and drop ya tadi. Nah, gini, to do, in progress, testing, sama done. Nah, terus untuk backlognya sendiri di sini ada fiturnya, semua backlog dimasukin ke dalam sini. Tadi apa backlognya? Membuat halaman registrasi, terus membuat halaman password. Sama sih, nah, kalau bikinnya ya, seperti itu. Nah, nanti di elemennya sendiri ini dia oke, ya itu udah ada story point-nya sendiri langsung gitu. Jadi story point estimate ini bisa langsung kita masukin. Jelas. Nah, nanti dia muncul story point-nya di sini. Terus di sini juga bisa kita kasih story point-nya. Nah, jadi udah bisa kita story point. Nah, terus dia juga udah mendukung sistem sprint. Jadi ini ada start sprint-nya gitu. Ada start sprint-nya. Kalau misalnya teman-teman lihat di bagian board, dia kan belum muncul. Kenapa belum muncul? Karena backlog yang kita bikin itu belum di start sprintnya kayak gitu. Nanti kalau misalnya udah di start sprintnya, dia akan muncul di dalam yang boardnya. Ini ada durasi bisa 1 week, 2 weeks, 3 weeks, atau 4 weeks. Gitu. Ini udah ada start sama endingnya juga. Kalau kita pilih 2 weeks, dia nanti otomatis keisi juga sprint goalnya apa. Membuat sudah start. Nah, nanti dia muncul baru di boardnya. Dan nama sprintnya itu akan langsung muncul juga di sini. Sebenarnya nama sprint itu bisa diganti-ganti juga waktu kita bikin backlog. Nah, nanti, oh ya, ini udah sprint udah jalan. Terus nanti kalau udah selesai, kita bisa complete sprint. Gitu. Jadi, dia udah mendukung workflow-nya si, apa namanya, workflow-nya si Scrum tadi, kayak gitu. Nah, ini udah bisa dipindahin juga ke in progress kayak gitu. Nah, terus di sini juga di dalam listnya dia ada limit ya. Misal kayak tadi ya 3. Jadi udah nggak perlu tambahan-tambahan lagi. Nah, dia udah support semuanya yang dibutuhin sama Agile Scrum.
Terus kalau kita pindahin lagi, nah dia langsung merah. Jadi kalau Trello kan tadi masih butuh apa namanya, butuh power up ya kayak gitu ya. Terus kalau di Notion dia nggak bisa, bisa juga kayaknya ngelibet, bisa ya ngelibet, saya lupa. Kalau di Notion, oh dia nggak bisa, di Notion nggak bisa ngelibet list, dia cuma nge-grouping soalnya basisnya. Nah yang bisa ngelibet itu di Jira sama di Trello bisa di. Terus yang lain-lainnya sama sih, kayak kolom diskusinya juga masuk detail. Nah ini dia nih, detail, cara masuk detail. Ya. Open issues ini. Oh iya ini dia. Ini agak ribet, si Jira itu yang nggak saya suka dari Jira, terlalu banyak sama tombol-tombol sama menu-menunya. Itu kalau orang baru pertama kali pakai Jira tuh kayak bingung gitu ya. Harus mulai dari mana kayak gitu kan, mana yang harus di setup gitu. Ini untuk komen-komennya kayak gitu kan, ada issue gitu. Nah, terus ada apa namanya? Ya biasa deskripsi, terus ada attachment. Nah, di Jira itu enaknya dia bisa di-link antara satu isu ke isu yang lain kayak gitu. Jadi kayak misalnya ini berhubungan nih kayak gitu ya. Berhubungan tas yang satu dengan tas yang dua tuh saling mempengaruhi misalnya gitu. Nah, itu bisa di-link isunya. Sama sih yang lain ada assignee. Di sini assignee itu PIC-nya siapa. Kayak gitu. Story point itu ada mirip sih pokoknya. Cuma emang ini lebih kompleks aja kayak gitu, lebih kompleks. Dan menurut saya sih nggak recommended ya kalau misalnya proyeknya skala kecil gitu. Paling gitu sih. Oke, itu aja kali ya. Yang Jira, terus ada Trello, terus ada Notion. Nah, itu tiga tools yang bisa jadi pilihan buat teman-teman sih dalam mengelola project dengan menggunakan Agile dan Scrum tadi. Gitu. Oke, mungkin dari saya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Salman atas ilmunya. Jadi pada hari ini Pak Salman menjelaskan tentang beberapa tools manajemen project ya Pak. Di sini menggunakan Notion, terus Jira Software, dan yang pertama Trello. Mungkin dari teman-teman jika ada yang ingin bertanya, silakan mengetik pertanyaannya di kolom chat atau bisa bertanya langsung. Ya, mungkin di sini belum ada yang bertanya, Pak. Mungkin pertanyaannya dari saya sendiri. Jadi, beberapa, jadi kan saya sedang mengerjakan capstone project juga ya, Pak. Ada mata kuliah capstone project, dan di situ menggunakan metode sprint yang ditugaskan oleh dosen. Nah, di situ kami belum pakai tools manajemen project apapun, tapi dari tiga tools yang tadi Bapak jelaskan, mungkin yang pernah saya pakai itu Notion, tapi saya belum tahu kalau penggunaannya itu bisa dipakai untuk pengerjaan proyek seperti tadi sih, Pak. Nah, itu tuh kalau misalnya dari tiga itu yang menurut Bapak efektif dalam waktunya dan mudah digunakan itu yang mana ya, Pak? Kalau saya pribadi sebenarnya kalau simple itu paling simple itu Trello kayak gitu.
Tuh karena Trello tuh mudah banget dipakainya. Tapi Trello itu cuma sebatas Kanban board aja. Sementara biasanya kalau misalnya teman-teman mau ngerjain tugas akhir, pasti kan butuh catet, butuh ngumpulin referensi, kayak gitu ya, butuh nyatet-nyatet hasil diskusi atau segala macam. Nah, itu di Trello kan nggak ada. Jadi sebenarnya saya prefer yang solusi yang all in one itu di Notion sih kayak gitu. Jadi di Notion itu kita bisa bikin Kanban board-nya, kita bisa bikin eh, tulisannya juga kayak gitu ya, catatan-catatan kita gitu kan. Terus hasil-hasil riset kita, terus referensi-referensi, ngumpulin link atau ngumpulin gambar gitu kan di situ juga bisa di Notion. Jadi lebih mencakup semua kebutuhan kita sih gitu. Jadi walaupun penggunaannya mungkin perlu belajar lebih banyak lagi, tapi sebagai solusi yang all in one itu saya lebih prefer Notion sebenarnya dibandingkan Trello gitu. Paling itu sih. Oke, terima kasih Pak. Mungkin di sini udah ada beberapa pertanyaan ya. Di Hmm. sini ada dari Dela Deltania, izin bertanya. Misalnya dalam kelompok kan sudah dibuat timeline dan pembagian tugas dengan menggunakan tools manajemen project. Kalau ternyata ada to-do list yang terlewat dan jadi mundur pekerjaan selanjutnya, apakah di 3 tools itu ada tandanya atau sejenis warning atau Hmm. reminder gitu Pak? Atau bisa ketua kelompok yang menegur secara langsung agar dikembalikan sesuai target? Hmm. Mungkin bisa Oke, langsung aja. kalau reminder sebenarnya ada. Eh, Sebenarnya ada kalau di Trello itu tadi di dalam schedule-nya itu kan ada reminder, itu bisa dipakai sebenarnya untuk pengingat gitu. Hmm, terus eh, di Trello juga ada sebenarnya power up gitu ya. Dan namanya card aging. Kalau misalnya itu saya tulis di ini aja deh. Namanya card aging. Nah, card aging itu nanti ketahuan card atau tas yang nggak pindah-pindah itu nanti apa namanya warnanya berubah jadi coklat gitu. Nah itu nanti ya itu bisa jadi notes juga gitu. Ini kenapa kartunya nggak pindah-pindah sampai warnanya berubah jadi coklat ini kayak gitu. Karena udah terlalu lama timelinenya di sana nih. Nah itu juga bisa kayak gitu. Eh, terus kalau misalnya di Notion kayaknya bisa, kayaknya nggak bisa setting reminder kayak gitu ya. Nah, dia cuma nandain tanggalnya doang gitu. Di Jira juga bisa kayak gitu. Di Jira juga bisa ada remindernya kayak gitu. Cuma kalau Jira kayaknya terlalu kompleks jadi nggak jadi opsi sih kalau dari saya kalau untuk kerja kelompok doang kayak gitu. Paling pakai Trello kayak gitu. Atau ya ini di Notion gitu. Oke, jadi di Trello mungkin bisa, tapi di Notion belum ada ya Pak untuk Nah, reminder. kayaknya nggak Oke, ada sih kayak gitu. selanjutnya dari Reza Zulfikri, izin bertanya. Seperti yang Bapak jelaskan bahwa software atau tools untuk project management itu ada banyak. Tadi Bapak menjelaskan 3 jenis. Nah, apakah Bapak ada pengalaman pernah menggunakan beberapa tools ini? Dan apakah Hmm. nanti bakal ditanyakan saat interview kerja? Misalnya saat Hmm. melamar di bidang software engineer, Hmm. apa perlu Hmm. ditulis di portofolio bukti project yang Hmm. pernah kita buat? Hmm. Gitu, Pak. Ya, oke. Jadi 3 tools yang tadi saya demoin itu eh, memang saya pakai untuk kerja kayak gitu, tapi nggak tiga-tiganya sekaligus. Jadi dulu tuh awalnya saya pakai Trello waktu saya di Software House. Di Software House itu kebetulan sama teman-teman saya itu karena kenalnya Trello, jadi kita pakai Trello dan menurut kami Trello itu udah cukup untuk mengelola proyek skala kecil kayak gitu. Nah, jadinya kita pakai Trello tuh. Saya lumayan lama juga tuh pakai Trello dari tahun 2015 kan sampai 2019 itu udah 4 sampai 5 tahun lah saya pakai Trello. Nah, kemudian setelah saya ngelola di NF Juara ini kita pakai Jira. Kenapa pakai Jira? Karena di NF Juara ini kan kita produk ini kita butuh nyimpen semua dokumentasi fitur dari awal sampai akhir kan. Dan menurut saya kalau misalnya di Trello itu terlalu terlalu nyampah jadinya gitu, jadi terlalu banyak dan nggak bagus lah trackingnya segala macam itu kurang gitu. Jadi kita pakai Jira. Nah, karena pakai Jira tadi sistem sprintnya lebih rapi, ada workflow-nya juga, terus
metrik-metrik yang dibutuhin kayak metrik velocity, burn down chart. Nah, itu semuanya ada kayak gitu dan bisa terintegrasi juga dengan tools yang lain gitu untuk testernya, untuk nyimpen apa test case kita juga pakai aplikasi lain kan namanya Kimetri, dan Kimetri sendiri udah terintegrasi juga di Jira gitu. Jadi ya banyak hal lah karena skalanya lebih besar kan gitu. Jadi kita pakai Jira. Nah, dan untuk Notion, kalau sampai sekarang Notion saya pakai sebenarnya untuk catatan pribadi aja gitu. Dan eh, ya tadi kayak nyimpen backlog, tapi untuk kepentingan pribadi aja kayak gitu. Karena biasanya kan karena saya di bagian manajemen gitu, jadi ada keperluan untuk tracking dan monitoring, jadi saya bikin catatan sendiri di Notion. Kalau ditanyain pas interview, biasanya sih suka ditanyain gitu ya, tapi nggak mandatory biasanya kayak gitu. Jadi karena tools itu kan beda-beda gitu ya di perusahaan. Jadi pasti perusahaan juga paham kalau misalnya dia pakai Jira dan kebetulan yang di interview belum pernah pakai Jira tapi pakainya Trello, ya itu masih dimaklumi. Yang penting dia itu udah tahu gitu kan tentang Scrum flow-nya itu seperti apa kayak gitu. Kalau masalah tools biasanya itu nanti bisa diajarin kayak gitu ya. Jadi itu nggak mandatory sebenarnya untuk tools. Terus perlu nggak ditampilin di CV? Nah, menurut saya sih perlu-perlu aja gitu. Jadi sebagai referensi. Nah, siapa tahu gitu ketika si interviewnya itu apa ngelihat, oh ternyata anak ini udah pernah pengalaman pakai Jira nih. Nah, jadi pasti lebih mudah nanti ngajarinnya kayak gitu karena udah punya pengalaman pakai Jira. Jadi kayaknya ini lebih baik dibandingkan kandidat yang lain yang belum pernah pakai Jira kayak gitu. Jadi perlu aja sih dicantumin kayak gitu sebagai referensi. Nah, karena kan saya juga nge-interview orang juga ya gitu kalau ada rekrutmen. Nah, saya juga biasanya ngeliat nih, kalau misalnya ada yang pernah pakai tools yang sama dengan saya, itu biasanya saya prioritasin kayak gitu. Karena ya jadi PR-nya jadi lebih dikit kan gitu kan. Jadi nggak perlu ngajarin banyak-banyak. Jadi perlu-perlu aja sih ada tampilin kayak gitu. Ya, mungkin sudah cukup menjawab pertanyaan dari Reza ya. Jadi untuk boleh dicantumkan di CV gitu, karena bisa menjadi bahan pertimbangan bagi HR gitu untuk Hmm. menerima kandidatnya. Mungkin pertanyaan terakhir nih dari Amanda Febrianti. Izin bertanya Pak, untuk penyusunan to-do list atau teks-teks project ini lebih baik disusun sendiri oleh leader atau project manager atau lebih baik didiskusikan dulu dengan tim developer terlebih dahulu untuk apa yang dikerjakan ke depan. Ya, Bisa aja. oke. Sebenarnya ada dua konteks. Kalau konteksnya di realnya gitu ya di perusahaan, biasanya yang nyusun tas ini itu produk ownernya atau project manajernya. Gitu. Kenapa? Karena biasanya developernya itu masih sibuk ngurusin kerjaan yang lain kayak gitu. Jadi untuk task list atau untuk apa namanya work breakdown structure-nya itu semua product owner kayak gitu yang nyusun. Karena nanti si product owner waktu nyusun tas ini kan juga dia juga harus ngobrol kan sama klien, ngobrol sama orang-orang lain kayak gitu. Jadi akan lebih fleksibel kalau seandainya si product ownernya ini sendiri gitu yang nyusun tasnya. Nah, kapan mulai didiskusikan? Didiskusikan itu nanti ketika masalah teknisnya aja gitu. Jadi pas sudah masuk planning, masuk ke masalah bahasan teknis, kira-kira berapa lama ngerjainnya, ini visible atau enggak, misalnya ini memungkinkan untuk dikerjakan atau enggak, mungkin enggak selesai dalam waktu satu sprint kayak gitu. Nah, itu semua baru didiskusikan ke tim. Tapi untuk listingnya itu biasanya sih dikerjain sendiri sih gitu. Dikerjain sini sama project manager itu kalau di perusahaan ya kayak gitu. Tapi kalau untuk kerja kelompok baiknya didiskusikan kayak gitu. Jadi biar bareng-bareng sama-sama gitu, biar setidaknya sama-sama tahu lah kayak gitu kan kerjanya itu apa aja gitu, dan bisa saling memberikan feedback nantinya. Oh, ini harusnya ada tambahan nih pekerjaannya A B C D kayak gitu. Nah, itu baiknya didiskusikan bareng-bareng sih kalau konteksnya kerja kelompok
dalam menyusun task listnya. Jadi masing-masing orang juga tahu kerjaan teman-teman yang lain juga. Tuh. Oke, mungkin itu jawaban dari pertanyaan Amanda ya. Jadi kalau misalnya dalam realnya di industri atau di perusahaan itu biasanya teks-teksnya itu udah diberikan oleh leader atau project Hmm. manajernya. Cuma Hmm. di dalam konteks mahasiswa seperti kita gitu ya bisa didiskusikan dengan anggota kelompoknya. Bapak ini masih ada beberapa pertanyaan, mungkin saya bacakan lagi ya. Izin bertanya dari banyak tools, bagaimana cara kita memilih tools yang mau kita pakai? Kan butuh penyesuaian kalau beda tools, walau memang mungkin bisa dipelajari nantinya. Cara pemilihan toolsnya itu bagaimana? Oke. Pada dasarnya dalam pemilihan tools, pemilihan bahasa pemrograman, pemilihan metode metode pengembangan kayak gitu ya, atau pemilihan apapun itu biasanya kita ngelihat kondisi tim sih kayak gitu. Jadi di tim kita itu banyak yang menguasai tools apa sebelumnya kayak gitu. Biasanya itu yang paling jadi pertimbangan itu sebelumnya pernah pakai apa. Kalau ternyata banyak yang pernah pakai Trello, walaupun kita ingin banget pengen pakai Jira, tapi kalau alasannya nggak kuat-kuat banget kayak gitu ya, jadi mending ikutin ini aja, ikutin pengalaman yang udah ada aja kayak gitu. Jadi ya udah kita pakai Trello aja, karena jadinya kita nggak perlu ngajarin lagi kayak gitu kan, nggak perlu apa em, ngutak-ngatik atau ngeriset lagi ini kira-kira bisa nggak untuk memenuhi kebutuhan kita kayak gitu. Jadi pakai yang lebih familiar sih kalau kita ini ya milih tools gitu, pakai yang paling familiar, pakai yang paling sederhana kayak gitu. Jadi selama itu masih mengakomodir apa yang kita inginkan, walaupun nggak terlalu fancy gitu ya, nggak terlalu advance, itu biasanya akan saya pilih sih gitu. Terus yang ketiga ya dia berbayar atau nggak berbayar gitu ya. Kalau misalnya biasanya kan apalagi mahasiswa cari yang gratis kayak gitu. Tapi rata-rata tools-tools itu sih banyak gratis sih gitu. Kalau misalnya pun mau pakai yang berbayar, paling lihat benefitnya signifikan nggak gitu kan. Terus harganya mahal atau gitu. Jadi pertimbangan itu sih. Tapi yang utama familiarity-nya sih. Mana yang paling familiar sama kita kayak gitu. Dan kalau ternyata nggak ada yang familiar, ya berarti perlu riset mana yang kira-kira paling mudah digunakan sih gitu. Biasanya antara yang familiar, eh, yang kedua yang paling mudah, kayak gitu. Dan yang ketiga yang paling murah sih. Itu sih paling. Ya, mungkin itu ya jawaban dari Muhammad Fikri. Jadi mungkin kita bisa pakai yang familiar atau yang salah satu anggota kelompoknya udah experience dalam menggunakan Hmm. tools tersebut. Jadi kita nggak usah belajar, nggak usah effort untuk mempelajarinya lagi gitu dari awal. Cuma kalau misalnya dari anggota kelompok belum ada yang punya experience untuk menggunakan itu, mungkin bisa di riset bareng-bareng. Pertanyaan selanjutnya dari Silva, izin bertanya Pak, apakah ada kendala atau pengalaman Bapak pribadi gitu sebelumnya dengan menggunakan project management tools, misalnya anggota tim itu tidak rutin update pekerjaannya, tidak update progresnya gitu Pak, itu bagaimana Pak? Menggunakan project buat itu tidak betul update. Kendala ya. Ya, kalau kendala biasanya sih mau pakai tools apapun itu biasanya kendalanya itu di monitoringnya sih biasanya. Monitoring dalam artian sejauh mana kita bisa ngecekin si kerjaan-kerjaan itu udah diupdate atau belum kayak gitu di tools yang kita pakai, entah itu di Trello, itu di Notion ataupun di Jira kayak gitu. Nah, gimana caranya supaya supaya kita bisa terus memonitor gitu kan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Nah, kalau misalnya konteksnya dalam agile tadi, makanya ada daily meeting biasanya. Jadi setiap hari itu, misal setiap jam 10 pagi, ayo kita daily meeting 10 menit aja gitu kan, bahas progres, terus ngecek ini udah dipindahin atau belum gitu kan. Terus dulu tuh sering kejadian gitu kan. Eh, saya udah nyelesain nih, halaman login udah dibikin, halaman registrasi udah dibikin gitu kan. Nah terus kata PM-nya,
mana kok Trello-nya di Trello-nya kok masih dituduh gitu kan, harusnya kan ini udah dipindahin ke itu tes atau ke testing, harusnya kayak gitu. Jadi tolong dipindahin ya kayak gitu. Jadi mungkin ada beberapa orang gitu yang males gitu kan ngupdate kerjaan. Nah itu makanya dari PM-nya sih yang harus apa ya, harus proaktif untuk ngasih tahu dan ngarahin dia gitu kan untuk bisa nge-update kerjaannya. Tolong dong pindahin card-nya dari work in progress ke testing biar nanti testernya tahu kalau fitur ini udah selesai gitu. Nah, itu nanti kalau udah setiap hari gitu kan, diingetin terus gitu, nanti lama-lama juga dia udah mulai kebangun sendiri nanti habit gitu, dan jadi sering update gitu, nggak perlu diingetin. Nah, intinya sih di monitoringnya itu sih, gitu. Jadi di daily meeting bisa dicekin dan PM-nya juga harus ngecekin apakah udah diupdate atau belum gitu. Kalau misalnya belum diupdate, ya dikasih tahu untuk diupdate kayak gitu. Jangan ini ya, jangan PM-nya yang mindahin sendiri kerjaannya kayak gitu. Jadi harus orang yang bertanggung jawab tadi yang harus pindahin kerjaannya kayak gitu supaya dia juga terbangun habitnya untuk bisa update kerjaan di tools yang kita pakai kayak gitu sih. Oke, jadi kuncinya itu ada di PM-nya ya, bagaimana si PM-nya itu melakukan monitoring terhadap anggotanya, dan kalau bisa kalau anggotanya tidak mengupdate progresnya gitu ya, bisa ditekankan gitu tanggung jawabnya untuk memindahkan sendiri, mengerjakannya sendiri, jadi nggak PM-nya yang mengerjakan. Mungkin boleh yang masih punya pertanyaan bisa diketikkan di kolom chat, atau bisa raise hand. Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan lainnya, mungkin saya punya pertanyaan lagi, Pak. Cuma ini mungkin tidak terlalu menyangkut dengan tools-nya ya, Pak. Saya mau bertanya tentang metode sprint gitu. Kan di Capstone Project ini, di mata kuliah ini, kami menggunakan metode sprint gitu, Pak. Nah, saya mau bertanya kalau misalnya dalam sebuah sprint itu, ketika ada perubahan kebutuhan, itu tuh sprintnya dihentikan atau lebih baik menunggu sampai sprint berikutnya gitu. Kalau metodenya Scrum ya, tadi ya Scrum. Jadi Scrum itu prinsipnya apa yang udah kita tentukan di awal itu harus diselesaikan dulu kayak gitu. Jadi perubahan itu nggak boleh ada di tengah-tengah sprint. Walaupun perubahannya itu menyangkut pekerjaan yang lagi kita kerjakan sekarang. Nah, jadi kalau misalnya ada perubahan requirement, misal tadi lagi registrasi, syaratnya itu passwordnya itu harus huruf, angka, sama spesial karakter. Nah, itu udah dikerjain tuh dalam pengerjaan udah masuk sprint. Terus tiba-tiba di tengah jalan berubah kayak gitu. Ternyata nggak usah pakai spesial karakter deh, angka sama huruf aja. Nah, itu mungkin contohnya simple, terlalu simple ya kayak gitu. Tapi biasanya perubahan-perubahan itu kalau misalnya yang berdampaknya besar, itu nanti ditunggu aja. Ya udah, kita jalanin dulu aja yang ada sekarang. Nah, nanti setelah sprint review itu kan nanti ada evaluasi dan dikasih tahu kan, oh nih nanti kita butuh perubahan backlog. Nah, baru nanti perubahan backlog itu dijalankan untuk yang sprint berikutnya gitu. Jadi kita harus fokus sama apa yang ada. Karena kalau nanti setiap perubahan diakomodir di dalam sprint, nanti sprintnya jadi kacau tuh gitu. Bisa jadi kita banyak ngerombak-ngerombak terus kayak gitu di dalam sprint tadi. Jadi harus fokus mengerjakan apa yang udah disepakati di awal dulu, nanti udah selesai, baru setiap perubahannya dimodifikasi lagi dan dikerjakan di sprint berikutnya gitu. Ya, jadi lebih baik dikerjakan di sprint berikutnya ya, Pak. Mungkin ini ada terakhir dari Risa Anes Syalutia. Kalau untuk pengerjaan proyek seperti tugas kuliah ini, apakah ada kalimat motivasi dari Bapak untuk kami agar
kami tidak hanya melakukan tugas untuk ngejar nilai saja, Pak. Mungkin ini menutup sesi kali ini ya, Pak. Ya, Ini pertanyaan terakhir, silakan. ya. Apa ya kalau misalkan buat motivasi sih ke kalau misalnya buat teman-teman ya apa ya ya kalau misalnya di masa-masa perkuliahan ini sebenarnya menurut saya masa-masa yang apa ya bisa teman-teman manfaatkan untuk fokus untuk terus belajar dan mencoba-coba hal yang baru kayak gitu ya. Karena belum ada konsekuensi bisnisnya ketika teman-teman masih mahasiswa kayak gitu. Setiap kesalahan atau apa namanya ya, atau error gitu kan yang teman-teman buat ketika teman-teman nyoba-nyoba itu ya dampaknya belum belum ada dampaknya ke mana-mana kayak gitu kan paling ya nilainya aja berkurang kayak gitu tapi nanti kalau dalam dunia bisnis nah gitu kan dampaknya udah lebih dampaknya ke ekonomi kayak gitu kan ke bisnis kayak gitu jadi eh, ya manfaatin lah waktu-waktu di apa namanya di kampus gitu kan untuk bisa mencoba-coba hal yang baru, cari-cari hal yang baru kayak gitu. Nah, sehingga nanti ketika teman-teman masuk ke dunia kerja, teman-teman udah bisa lebih siap kayak gitu untuk menghadapi dunia kerja. Kayak gitu sih. Oke, mungkin itu pertanyaan dari Risa yang menutup sesi kita pada hari ini. Mungkin teman-teman yang bisa menyalakan kameranya bisa on cam dulu untuk kebutuhan dokumentasi absensi juga nih. Silakan. Hmm. Ya mungkin ini udah ada beberapa yang on cam ya. Ya. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, mungkin cukup sekian nih Pak kegiatan pada hari ini. Mungkin untuk penutupannya saya kembalikan kepada Bu Beta. Oke, ya, ya terima kasih Hana sudah mendampingi Pak Salman hari ini. Khususnya kepada Pak Salman, terima kasih atas 3 pertemuannya, begitu ya, waktunya untuk sharing bersama kita. Kalimat terakhir tadi, pesan motivasi buat mahasiswa yang ada di sini, semoga semakin semangat begitu ya. Anggap mata kuliah Capstone Project ini salah satu apa ya, salah satu cara biar teman-teman punya portofolio nantinya. Apalagi kalau misalkan setelah lulus pengennya di arah software engineering. Walaupun sebenarnya Capstone Project-nya nggak hanya ke software sih ya, bisa kemana-mana. Terima kasih sekali lagi ke Pak Salman. Mohon maaf atas kekurangan dari kami. Mungkin semoga nanti ada kesempatan lain gitu ya bisa collab lagi dengan Pak Salman dan sharing bersama kami di Unsika. Mungkin itu dari saya sebagai penutup. Eh, Mungkin sampai sini gitu. Teman-teman di Unsika juga mungkin kalau misalkan pengen tahu lebih banyak gitu bisa langsung nanya-nanya ke Pak Salman. Oke, kita cukupkan, kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 3 pertemuan sudah kita lewati bersama Pak Salman. Sampai jumpa di kesempatan yang lebih baik nantinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.